Indonesia. Kembali berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya masih sama Nuka dan Lisa. Lisa di sini. Gimana Kak tadi ke Apanya RUU nih? PKS agak serem juga ya. Serem banget. Ini serius sih. Iya. Karena tapi jadi sadar sih bahwa ini kita harus concern, apalagi kita sesama perempuan. Tolong dong jangan ada yang menghakimi, apalagi di sekitar kalian ada korban kekerasan atau perkosaan. Jangan dihakimi, jangan disudutkan, malah ayo rangkul bantu bener-bener. gitu. Jadi Karena support system ya. support system, iya. Karena luka batin itu paling susah disembuhkan. Wah, itu lebih parah dibanding luka kegores pisau. Sebelum ada yang curhat. Bahaya soalnya kalau udah bentar lagi kalau udah ngomong batin, bentar lagi ada yang curhat. Nah karena gini, gimana aku kamu curcol, orang aku dipancing. Kesempatan nih katanya gitu kan. Ya tapi itu lagi dah, maksudnya kita harus lebih aware ya Mbak sesama perempuan. Gak hanya perempuan sih, khususnya juga kaum laki-laki gitu kan ya. Sebenarnya dengan kaum laki-laki, misalnya di benak kaum laki-laki ini ditanamkan untuk menghargai perempuan atau semua Ya. perempuan tuh kayak nyokap gue, Ya, ibu gue, yang harus nenek dilindungi, gue, yang harus dihargai. harus dihargai, itu mungkin tidak akan terjadi. Iya. Karena dari kalau tadi seperti Prof Nina bilang ya, korban perkosaan itu nggak selalu perempuan-perempuan yang pakai baju mini. Banyak kok, Iya, bahkan yang- kan di Amerika sempat dibuat museum kalau aku nggak salah, museum korban. Baju-bajunya ya. Itu banyak dilihatkan. yang pakai baju bukan aku bilang baju nggak benar ya, tapi maksudnya bajunya rapet gitu loh. Iya, berarti kan ini yang bermain di pikiran. Di pikiran, betul. Otaknya jangan ditaruh di dengkul, Cai, tapi di Kalau kepala. kejedot susah. Sah, nanti ini ya kan luka. Kayak gitu. Jadi Udah. itu aja dia mungkin rekan-rekan pria di luar sana mungkin mulai agak ngeset. Ini deh pikirannya itu sebenarnya yang Mbak Lisa tadi bilang ya, kalau perempuan itu seperti ibunya, adiknya, kakaknya yang harus dilindungi, dihargai, dijaga gitu. Ya, Jangan kita sama-sama makhluk Tuhan. Sedih tahu kalau Benar. ngelihat setiap harinya kasus pemerkosaan, kekerasan seksual perempuan dan anak-anak tuh semakin hari semakin banyak gitu. Sometimes bikin aku bukannya nggak mau baca ya, cuman ketika baca tuh kayak, Kayak ngilu ngilu, sendiri iya, gitu. iya. Jadi, Aduh, gua nggak udah deh, ngebayang boleh deh. nggak gue nggak baca ini, walaupun ini harus gue tahu sebetulnya, tapi aduh gitu. Dan terkadang yang pelaku pemerkosaan ini nih seorang ayah yang punya anak perempuan, istrinya pun perempuan gitu loh. Sama ini aku paling nggak bisa ketika dengar ada penyandang disabilitas terus masih diperkosa gitu ya atau dilecehkan. Kayak Please ODGJ deh. di jalan-jalan kan. Please deh gitu loh. Mereka hamil dan sedangkan kondisi mereka aja untuk diri mereka nggak bisa nanggung gitu. Itu tuh aduh. Sedih tahu Mbak, miris gitu. Aku makanya kalau kebetulan ada satu film serial kan di luar di TV gitu ya, serial TV SUV kalau nggak salah judul, aku lupa. Itu kan ceritanya tentang spesial victim gitu, spesial case tentang pemerkosaan, pelecehan seksual, pokoknya segala hal yang tentang itu ada Dibahas di spesial situ. ininya sendiri gitu. Nah, Oh iya. di Amerika itu bener-bener, Dan aku salut sama negara seperti kayak Amerika dan Eropa lainnya, mereka tuh benar-benar menerapkan hukum untuk pelaku pemerkosaan Itu atau gila-gilaan. kekerasan terhadap anak itu nggak ada kata Nggak, ampun. betul. Langsung kebiri, langsung ini pokoknya nggak gimana caranya lo Pokoknya nggak makan ngelakuin lagi. Bener kata Prof Nina tadi kan dihukum ini diulang, agak ngilu sebetulnya, tapi ya udahlah emang itu Tapi resiko ketika setimpal dengan apa yang dia Betul. buat. Oke lah ya, maksudnya sekarang kita saling jaga, udah dong gitu. Maksudnya kadang-kadang pelakunya tuh dari orang terdekat gitu yang bikin nggak nyangkanya gitu kan. serigala berbulu domba. Ada Nah ini ada 9 tindak pidana kekerasan seksual. Yang pertama ada pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi yang seperti tadi dibilang ya, pemaksaan aborsi, perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual sampai penyiksaan seksual. Jadi ini dia nih yang terakhir yang ngeri, aku kalau baca berita udah nggak hanya diperkosa, terus Itu yang kata Prof. Nina. iya yang masuk cangkul. Aduh, ngilu.
maksudnya udah sih kalau kamu udah memperkosa ya udah gitu, jangan sampai dia dibunuh terus cara bunuhnya juga mengenaskan ya kan. Please deh, jahat banget orang di bumi ini. Boleh diganti nggak topiknya? Tapi berat banget sumpah. Kita boleh nggak ngomongin yang lain? Berat itu bukan hanya di ucapan, tapi di mental kita tuh mau ngomong tuh kayak gimana ya Mbak, kita perempuan. Ngomong yang lain aja deh, film atau apa gitu. Nih yang buat tema berat ya hari ini ya. Ngomongin film aja, ngomongin film. Tapi aduh Mbak, aduh gitu, aduh ya Allah, mudah-mudahan di Indonesia ini kasus ini lama-lama adalah pada insaf. Skip. Udah masih banyak hal-hal menyenangkan lainnya kok. Betul, gitu ya kan. Mendingan kalian ngapain kayak gitu, nonton bioskop ya kan, jangan nonton yang enggak yang sampai akhirnya Nah memicu. itu sih, tapi emang agak, terutama sekarang ya anak-anak sekolah kan bebas banget ya, semua di rumah, gadget apa. informasi. Sekolah online juga nggak bener-bener full sekolah, enggak kayak efektif sekolah bener sebenarnya, kan gitu. Jadi emang memicu. yang orang tua, yang kita sih sebaiknya emang udah mulai mengingatkan ke anak-anak, Yap. adik-adik, bahwa nonton yang benar, satu baca yang benar gitu Iya. kan. Nah itu tadi karena kebablasan teknologi, aksesnya itu mudah banget gitu. Bener. Sekarang didapetin. Jadi anak zaman sekarang aduh gampang banget Mbak, tinggal klik tersedia semua di Iya. internet. Itu gunanya parental lock sebetulnya. Yap. Gimana caranya orang tua mendampingi anaknya? Nah, cuman ketika masalahnya mulai kan tidak semua semua orang tua. Balik lagi, Iya. permasalahannya kompleks ya. Ini nggak seperti 1+1 sama dengan Dengan 2. dua, iya. Ngomongin 1+1 sama dengan 2, kamu suka lihat nggak sekarang lagi beredar banyak di Instagram cara berhitung India, Cina. Pusing ya liatnya. Terus aku kemarin sempat nonton Ridwan Kamil, Kamil, bikin sendiri, jadi India, Cina yang berapa kali berapa, terus Ridwan Kamil bikin, Indonesia duluan lo selesainya, cara ngitungnya itu berapa ya, 13 atau berapa kali berapa, hasilnya cepet banget, sedangkan yang lain dioret-oret dulu titik sini, titik Iya, sini. keburu kalau ujian itu waktunya keburu habis. Ya, kita ketinggalan sama yang lain ujung-ujungnya. Udah mendingan kayak gitu, ngomongin gitu nggak apa-apa deh. Nggak ngilu kitanya. Saya sampai mau minum jadinya. Minum dulu. Minum boleh? dulu. Nah, ini setelah tadi ngomongin itu, yang sekarang juga lagi beredar viral adalah peningkatan jumlah peningkatan jumlah pasien penderita COVID-19. Aduh ya, setiap harinya meningkat, please Dan yuk. sekarang udah mulai ada varian baru kan. Banyak banget banyak variannya. Tapi Nuko udah vaksin? Belum dapet nih. Belum dapat undangan. Oke. Kalau Tinggal menunggu. teman-teman di sini sih kayaknya udah hampir semuanya udah dapat. Makanya. Udah hampir semuanya dapat. Sinovac sih rata-rata. Cuman sih apapun merek vaksinnya sebaiknya diterima, karena itu menjaga kita dari COVID jika kita terkena jauh lebih parah gitu aja. Karena badan kita sudah mencoba membuat imun kan. Kalau belum pernah vaksin sama sekali kan itu akan lebih gampang banget. Ya makanya gitu. mudah-mudahan ini kayak vaksinasi ini nih penyebarannya kan masih belum merata ya Mbak. Belum rata. Aku aja belum dapet. Sama banyak yang nolak. Sebenarnya aku sebel ketika ada yang udah dapat kesempatan untuk vaksin Tapi terus nggak nggak mau gitu loh. Takut, sedangkan ada orang pengen banget divaksin. Tapi gak divaksin. belum ada nih, aduh. Nah, mungkin nanti di next episode kita akan ngomongin itu ya, soal vaksin, soal COVID gelombang kedua. Betul, gitu ya. Karena sekarang kita harus segera di break. Sebentar lagi masuk tajuk rencana dengan Bapak Iman Soleh seperti itu biasa. kumpulan-kumpulan berita dalam sepekan ini ya. Betul, ada apa aja gitu. Nanti kan. dibahas di sana gitu. Dan jangan lupa nanti kita akan hadir lagi next episode, next day di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kita berdua pamit, bye-bye.